Om Swastiastu. Raja Ungi, selamat pagi uh, pemirsa YouTuber seantero dunia ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Mahagodra Ditarum. Nah, cerita Mahagodra Ditarum ini saya kutip dari sumber di Google juga ya. Namun saya akan buat bentuk video ya dengan bantuan Microsoft PowerPoint ya. Jadi PowerPoint digabung dengan OBS Studio agar lebih mudah dipahami dan didengar. Karena dengan kita melihat dan mendengar serta memahami, mungkin beberapa cerita ini akan menjadi kisah yang bisa menjadikan momentum atau memorial pada diri sendiri ya, bagi orang lain dan bagi keturunan Mahagodra Ditarum ya. Tentunya guys pasti ingin mengetahui bagaimana cerita dari Mahagodra Ditarum. Saya akan ceritakan lebih lanjut lagi ya. Untuk itu kita buka dulu slide-nya. Iya, kita buka dulu slide-nya dengan full ya. Nah, Mahagodra Ditarum ini merupakan kesatria keturunan dari Ditarum ya. Nah, di Ditarum ini banyak sumber-sumber yang saya kutip, sehingga sumber-sumber ini akan menjadi wawasan tersendiri bagi keturunan Mahagodra Ditarum ya. Untuk itu kita lanjut. Nah, jadi kawitan Mahagodra Ditarum, jadi Om Swastiastu, kita Om Awikenam Astu Nama Budaya ya. Kita lanjut, bagaimanakah ceritanya ya. Berdasarkan penelusuran ya di Google, dan di Google pun saya input atau kutip berdasarkan cerita dari Cokorda ya, yang sudah getol mencari data yang di sekitar daerah Nyalian, daerah Bakas, Tegalwangi, Taman Bali ya. Jadi sudah diinput data-data yang pasti ya. Nah, berdasarkan lontar pura dalam siladrinya. Jadi kuncinya datanya di lontar pura dalam siladri. Nah, di dalam lontar pura dalam siladri ya, di lontar pura dalam siladri ini dikisahkan bahwa beliau Dangyang Subali berserana di Gunung Tolangkir ya, atau di Gunung Agung ya. Kemudian beliau membangun stana beryoga di Pura Bukit Batur 150 meter di sebelah timur Pura Ditarum sekarang ya. Dan daerah itu juga dibuatkan peseraman yang diberi nama Brasike ya. Nah, Brasike ini berarti ikan nyalian. Nah, di samping membuat peseraman, beliau Dangyang Subali juga membuat 2 buah pemandian, yaitu Ditarum dan Taman Bali ya. Taman Bali. Nah, Taman Bali ini dibuat di desa Taman Bali, sedangkan Ditarum di desa Nyalian ya. Nah, dari sumber lontar ada kata yang nyeletuk ya, yang perlu kita pahami, di mana Dangyang Subali berkata ya, ikan tanpa taman hidupnya susah. Jadi ikan tanpa taman hidupnya susah. Taman tanpa ikan airnya menjadi kotor dan akan menjadi harmonis bila kedua unsur ini menyatu. Nah, ini jadi beliau berpendapat bahwa ikan tanpa taman, jadi ikan tanpa taman hidupnya susah. Taman tanpa ikan airnya kotor. Kalau dijadikan jadi harmonis bila kedua unsur ini menyatu ya. Jadi beliau berpendapat dan ingin menyatukan kedua unsur ini ya.
Nah kemudian Dangeng Subali menciptakan permandian Titarum. Nah jadi kedua unsur tadi diciptakan ya, menciptakan pemandian Titarum. Lalu beliau bersemedi. Nah, dalam semedi beliau ya, lalu umijilah ertalia merik. Jadi mengalirlah air pancuran yang baunya sangat harum. Sehingga tempat minjilnya air tersebut diberi nama Tirta Harum. Nah, Tirta Harum ini baunya sangat harum sampai menyebar ke seluruh daerah sekitar. Nah, maka daerah itu disebut dengan Tegalwangi. Nah, bau harumnya juga menyusup ke timur sampai ke daerah selat. Nah, daerah selat ini disebut daerah Masih Mambu. Dan yang tidak kena bau harum disebut dengan daerah Empah ya. Nah, sampai sekarang daerah tersebut merupakan Subak ya, daerah Subak ya. Ada Subak Selat, Subak Sibo, Subak Lempah, dan semua Subak ini airnya di Tirta Harum ya. Air Tirta Harum terletak di Banjar Tegalwangi, termasuk Desa Nyalian, Kecamatan Kelungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung ya. Saya ulang lagi. Jadi Tirta Harum ini terletak di Banjar Tegalwangi, daerah wilayah Desa Nyalian. Banjarnya Tegalwangi, desanya Desa Nyalian, kecamatannya Banjarangkan, Kabupaten daerah 32 Kelungkung ya. Bukan Kabupaten Kelungkung tapi Kecamatan Banjarangkan. Jadi Tirta Harum terletak di Banjar Tegalwangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten daerah 32 Kelungkung ya. Nah, diceritakan kembali lebih lanjut, Dangeng Subali selesai melakukan tapa di tempat ini dan kembali ke Gunung Semeru. Nah, jadi asal Dangeng Subali ini di Gunung Semeru. Beliau datang ke Bali untuk bertapa dan membuat pemandian dan membuat peseraman tempat beryoga. Nah, peseraman tempat beliau beryoga dan kedua pemandian tersebut beliau menyerahkan kepada adiknya ya, yang berstana di Klenting Jagat, itu di Kendal Gumi di daerah Tusan yang sekarang ya. Nah, adiknya Dangeng Subali ini bernama Dangeng Sri Aji Jaya Rembat. Dia juga Dangeng Sri Aji Rembat juga berstana di Guliang. Nah, atas perintah Dangeng Subali kakaknya, Dangeng Sri Aji Rembat menggantikan Dangeng Subali berstana di Bukit Batur. Sejak itu nama Bukit Batur dirubah menjadi Dalem Siladri. Nah, ini perubahan nama dari Bukit Batur menjadi Dalem Siladri. Sila berarti batu, Adri berarti gunung bukit. Jadi Siladri berarti gunung batu. Kemudian Dangeng Sri Aji Rembat berangkat dari Dalem Siladri ke Tirta Harum. Nah, ini kita melihat perjalanan beliau ya, Dangeng Sri Aji Rembat dari Dalem Siladri ke Tirta Harum. Sampailah di Tirta Harum beliau ya. Jadi beliau Dangeng Sri Aji Rembat sampai di Tirta Harum. Kemudian beliau melihat air pancuran Tirta Harum tidak mengalir alias asrat. Kemudian beliau mengecek ke lubang pancuran Tirta Harum. Terlihatlah dalam lubang tersebut seorang bayi kecil sedang menangis ya. Nah, bayi tersebut menyumbat lubang air Tirta Harum sehingga airnya keluar seret ya, tidak keluar ya, tidak mengalir. Dengan kesaktian beliau, Dangeng Sri Aji Rembat berusaha mengeluarkan bayi tersebut sehingga bisa lepas dari lubang, artinya lahir kembali, keluar ya dari lubang batu. Kemudian bayi tersebut ditempatkan di luring tukat melangit beralaskan daun kayu jati dan kayu tegas. Nangis dan lari tanpa pegat. Nah, bayi tersebut tak henti-hentinya menangis ya, terus dia menangis sehingga Dangeng Sri Aji Rembat kewalahan. Lalu beliau memuja Dangeng Subali kakaknya agar beliau segera hadir. Angucap Dangeng Sri Aji Rembat.
wahai kakanda, hamba mohon datanglah kakanda ke Titarum, karena ada seorang bayi menangis tak henti-hentinya. Hamba mohon bantuan. Hamba mengalah tidak bisa mendiamkan anak tersebut dan terus menangis. Lalu datanglah Dang Hyang Subali kembali dari Gunung Semeru sekejap dengan kesaktian beliau tanpa menggunakan kendaraan seperti sekarang ya. Tidak menggunakan kendaraan kapal terbang, tidak menggunakan sepeda motor, tidak menggunakan kapal laut, kereta api dan sebagainya, atau pesawat jet pribadi, tidak. Dia terbang seperti Superman ya, sehingga sekejap sudah nyampe di Titarum. Lalu beliau bersabda, Dang Hyang Subali, iki maka anakku panugrahan Dang Hyang Wisnubuwana patemone ring Diajung Asti nang ikang hari angremat. Artinya putraku penurunan Dang Hyang Wisnubuwana dalam perkawinan dengan Diajung Asti, patut adikku memeliharanya. Nah, jadi sang Dang Hyang Sri Haji Rembat diberikan tugas untuk kembali dulunya dia mengelola pasraman, pemandian, sekarang tambah dengan tugas yaitu memelihara seorang bayi ya. Nah, siapakah yang bergelar Diajung Asti? Nah, kita teliti sekarang dari nama Diajung Asti. Dia berarti putri raja, Jung berarti bukit, Asti berarti daksa. Jadi Diajung Asti berarti raja putri berstana di bukit, di kaki bukit. Kalau dihubungkan dengan Dang Hyang Wisnubuwana, Dang Hyang berarti dewa, Wisnu berarti air, Buwana berarti darat. Jadi Dang Hyang Wisnubuwana berarti dewa penguasa air di darat. Jadi secara keseluruhan dapat kita hubungkan dengan Raja Putri yang berstana di dasar kaki bukit sebagai penguasa air di darat. Apakah tidak mungkin dimasukkan Diajung Asti adalah putri Raja Putri Dewi Ulun Danu? Nah, kalau pendapat ini mesti, maka Kental Gumi dalam Seladri Ulun Danu masih ada hubungannya. Dan di Pura Kental Gumi pun kita bisa mengecek kembali bahwa di Pura Kental Gumi yang sekarang, untuk menghormati jasa beliau Dewi Ulun Danu, maka dibuatkanlah sebuah pelinggih namanya Pura Ulun Danu ya. Jadi cek kembali ya. Disebutkan pula bahwa bayi tersebut adalah Dang Hyang Subali. Dia anugerahi gelar Idewa Gede Anggetirta. Nah, jadi bayi yang menyumbat Titarum sehingga tidak mengalir atau seret. Nah, anak tersebut diberi nama Idewa Gede Anggetirta. Dan di buku-buku lain pun kadang-kadang disebut dengan Sang Anggetirta. Nah, Idewa Gede Anggetirta ini diberi gelar Idewa Gede Sang Anom Bagus. Dan jelaslah bahwa titel Idewa Gede adalah penugaran Dang Hyang Subali kepada putranya yang lahir di Titarum dan keturunannya berikutnya. Tidak diceritakan kisah perjalanan Dang Hyang Subali. Kembali kita ke Dang Hyang Sri Haji Rembat, ngomong tang arari. Jadi terus memelihara bayi tersebut. Sehingga Idewa Gede Sang Anggetirta menjadi Dewa Gede Sang Anom Bagus atau Dewa Gede Anggetirta atau Sang Anggetirta sampai dewasa. Kita hentikan dulu cerita dari Dewa Gede Anggetirta. Kita kembali ke sebuah tempat, yaitu di mana di kerajaan Sucipura yang ada di Kelungkung, bertempat di Gegel ya. Pada saat tersebut ada seorang ide dalam yang namanya Ide Dalam Sekarsana ya, seorang dalam Sekarsana berkuasa ya di kerajaan Sucipura Gegel. Nah, dalam Sekarsana ini mau dikaruniai seorang putri bernama Idewa Ayumas Dalem, Dewa Ayumas Dalem. Nah, Idewa Ayumas inilah sekarang dalam keadaan sakit, sehingga dalam Sekarsana minta bantuan kepada Dang Hyang Sri Haji Rembat agar berkenan datang ke Gegel untuk mengobati Idewa Ayumas Dalem. Dan sekali diobati oleh Dang Hyang Sri Haji Rembat, maka sembuhlah Dewa Ayumas Dalem.
Namun tiba-tiba Ide Wayu Mas diingkapi penyakit edan ya, sakit edan. Jadi sakit bingung ya. Kemudian Dangyang Sri Aji Rembat berusaha mengobati di komplek istana, namun tidak bisa diobati, sehingga beliau memohon pada dalam untuk akan mengajak di Dewa Yumas ke Peseraman untuk lebih lanjut pengobatannya. Setelah beberapa kali diobati oleh Dangyang Sri Aji Rembat dengan japa mantra dan segala usaha telah digunakan, tetapi Dewa Yumas dalam tak kunjung sembuh. Nangis Tan Sira dalam sekasana. Bersedihlah hati beliau dalam sekasana, dan menyerahkan Ide Wayu Mas dalam untuk ikut Dangyang Sri Aji Rembat ke Peseraman. Sampai di Peseraman ya, di dalam Sila Adri, sakitnya disembuh karena pandangan pertama pada Idewa Gede Sang Anom Bagus. Apalagi pulang ke Gegel, lagi sakitnya kamu lagi ya. Jadi kalau dikembalikan lagi Dewa Yumas dalam ke Gegel, lagi dia sakit, sehingga terpaksa Idewa Yumas dalam diajak di Peseraman. Lama kelamaan Idewa Yumas dalam ya, Idewa Yumas dalam jatuh cinta pada Idewa Gede Sang Anom Bagus, sehingga terjadilah kisah cinta kedua-duanya ya. Kisah cinta keduanya mengalami musibah ya. Di mana ketika Idewa Yumas dalam sedang mandi di pancuran di Tarum, diketahuilah oleh Dayang dari tanda-tanda perubahan biologis. Jadi Idewa Yumas dalam telah hamil, yang diamili oleh Idewa Gede Sang Anom Bagus atau Dewa Gede Anggedita atau Sang Gedita ya. Sehingga dalam Sekarsana marah besar, sehingga mengirim prajuritnya ke dalam Siladri untuk menangkap Dewa Gede Sang Anom Bagus atau Dewa Gede Anggedita. Pada saat prajurit Gegel ke dalam Siladri, pada saat tersebut Dangyang Sri Aji Rembat sedang melakukan tapi yoga ya, sehingga untuk menghindari pertumpahan darah, Dangyang Sri Aji Rembat menghilang ya. Nah, setelah dicek oleh prajurit di dalam Pasraman dalam Siladri tidak ada siapa-siapa, sehingga pengejaran Dewa Gede Sang Anom Bagus sampai ke hutan. Nah, di hutan tersebut Dewa Gede Sang Anom Bagus ditangkap pada saat beliau melakukan perburuan dengan berburu burung ya. Jadi prajurit Gegel berangkat ke Jarak Bang ya. Nah, Jarak Bang ini merupakan daerah hutan ya, tempat berburu ya, Jarak Bang. Nah, di sanalah prajurit Gegel menangkap Dewa Gede Sang Anom Bagus yang sedang berburu. Lalu Dewa Gede Sang Anom Bagus diikat bersama dengan Dangyang Sri Aji Rembat. Nah, karena ditangkapnya Dewa Gede Sang Anom Bagus, terpaksa ada Dangyang Sri Aji Rembat muncul kembali dan ditangkap pula. Dan kedua-keduanya digiring ke Gegel ya, ke Gegel. Dihadapkan pada dalam Sekarsana ya. Namun dalam Sekarsana marah besar dan ingin menjatuhi hukuman mati pada Dewa Gede Sang Anom Bagus. Namun Dangyang Sri Aji Rembat bersedih dia, kemudian mengucapkan mantra memohon pada kakaknya agar hadir di Gegel sekejap, sehingga Dangyang Subali kembali hadir di Gegel, lalu bersabda, "Iki anakku panungguran Dangyang Wisnu Buana, wenang ajatu karma kelawan Dewa Yumas dalam aman namisan." Jadi artinya, putraku penungguran Dangyang Wisnu Buana patut dijodohkan dengan Dewa Yumas dalam karena bersepupu atau misanan ya.
Mendengar sabda itu lalu hati beliau dalam suasana luluh, sehingga Dewa Gede Sang Nom Bagus dikawinkan dengan anaknya Idewa Ayumas Dalem. Nah, kemudian setelah upacara perkawinan, lalu dibuatkanlah puri sebelah utara Bencingah Gegel, diberi gelar Cokoda dan Bencingah. Ya. Jadi titel Cokoda pertama kali disandang oleh putra Tidarum atas Panugrahan dalam Sekar Sandeng. Kemudian di Dewa Sang Nom Bagus, karena merasa bersalah ya, karena bersalah dan ingin kembali dia membersihkan diri, lalu beliau melakukan tapa yoga di kaki Gunung Agung ya. Kemudian berangkatlah di Dewa Sang Nom Bagus ke kaki Gunung Agung dengan meninggalkan istrinya yang sedang hamil, dalam keadaan hamil. Lalu Idewa Gede Sang Nom Bagus berpesan pada Idewa Ayumas Dalem, istrinya, Adinda yang cantik, kelak bila bayi itu lahir di kemudian hari, berilah nama Idewa Gede Garba Jata. Idewa Gede Garba Jata, karena dalam masa kehamilan bayi kita sedang dikejar oleh prajurit bersenjata ya, Idewa Garba Jata ya. Jadi Dewa dalam kandungan yang dikejar oleh prajurit bersenjata ya. Nah, kemudian setelah cukup umur dalam kandungan, lahirlah bayi tersebut oleh sang ibu diberi nama Idewa Gede Garba Jata. Sangat disayangkan oleh Dalem karena Dalem belum berputra. Saking sayangnya Dalem kepada putra ini, sering tertidur di pangkuan Dalem. Dan ketika Dalem tidak ada, pergi ke Uluwatu, putra tersebut menunggu dan tertidur pada singgasana Dalem. Sekembali Dalem dari bepergian, pengiring Dalem yang bernama Ki Jambul Pule membawa tilam, tempat duduk Dalem, dengan tanpa memperhatikan, lalu menaruh tilam tersebut di atas singgasana Dalem. Tahu-tahu putra tersebut ditindih tilam. Ki Jambul Pule menjadi gemetar akan kesalahannya, tetapi Dalem mengampuninya serta bersabda, seketurunan putra ini bila menjadi raja patut diberi gelar Idewa Gede Tangkepan. Jadi ini sejarah Idewa Gede Tangkepan sedikit ya. Kemudian beberapa tahun putra Idewa Gede Garba Jata menanyakan kepada sang ibu, wahai ibunda, siapakah nama ayah dan di mana beliau berada? Lalu sang ibu menjawab, Ananda, ayah kamu berada di kaki Gunung Agung sedang bertapa. Berangkatlah Idewa Gede Garba Jata oleh pengiringnya ke kaki Gunung Agung. Lama dicari, akhirnya bertemu dengan seorang petapa yang sedang amuno brata, sedang melakukan meditasi dan tubuhnya ditumbuhi lumut. Idewa Gede Garba Jata lalu bersimpuh dan memohon agar petapa berkenan anglebarkan mono brata, melepaskan tapanya. Ketika ditanya, sang putra mengaku bernama Idewa Gede Garba Jata. Teringatlah sang petapa bahwa Idewa Gede Garba Jata adalah putranya, serta sang putra mohon agar sang ayah berkenan untuk pulang karena ditunggu sang ibu. Tetapi permohonan sang putra tidak terkabul dengan pesan puara-ora sebagai berikut. Jangan berani kepada kedudukan dalam gegel. Jangan berani kepada kedudukan dalam gegel dan akan menjadi raja di tangan Bali. Setelah penugasan selesai, beliau sang petapa Idewa Gede Sang Nom Bagus lalu menghilang dan moksa setelah disembah oleh Idewa Gede Garba Jata. Sejak itu batu tempat moksanya Idewa Gede Sang Nom Bagus disebut dengan Batu Madeg. Jadi di sana ada pura Batu Madeg. Jadi asal usul dari pura Batu Madeg ya. Jadi itu yang terpenting ya. Dengan perasaan senang dan berbaur sedih, pulanglah Idewa Gede Jarpa langsung ke Geger. Tidak lama kemudian, karena sangat disayang oleh Dalem Idewa Gede Jarpa, Idewa Gede Garba Jata dianugerahi daerah lalu diangkat menjadi Raja Taman Bali dengan gelar Idewa Gede Tangkepan. Nah, ini asal mula Raja Taman Bali gelar Idewa Gede Tangkepan. Kemudian diceritakan Raja Taman Bali berputra 3 orang bernama
I Dewa Gede Pring menjadi raja di Brasi Kenyalian dengan pusat penataran di Sri Srengge. Kedua, Raja Bangli berpusat di Penataran Bangli, dan ketiga, Raja Bangli berpusat di Penataran Agung Taman Bali. Nah, ketiga kerajaan ini memiliki babat sendiri. Ada babat Taman Bali, ada babat Nyalian, ada babat Bangli. Kembali diceritakan kalau beliau Dagang Sri Haji Rembat berstana di dalam Seladri. Kunang ane tan muah stria di Stuayu amin te lugre risi ira Dagang Sri Haji Rembat angutap pangrupa ira ma repe panembas daun pisang. Jadi di sini disahkan beliau Dagang Sri Haji Rembat yang bersandar di dalam Seladri kedatangan seorang gadis cantik yang ingin meminjam pengerupak ya, atau tiuk atau tumbetik atau pisau kecil ya, untuk memotong daun pisang. Setelah wanita cantik menerima pisau kecil dari Sri Dagang Sri Haji Rembat, kemudian Sri Dagang Sri Haji Rembat berpesan, "Wahai gadis cantik, kamu boleh meminjam pisau kecil ini atau tumbetik ini, tapi jangan ditaruh di pinggang, akan sangat berbahaya." Itulah pesan dari beliau. Namun wanita cantik itu ya, setelah dia memotong daun pisang, dia lupa dengan pesan dari beliau Dagang Sri Haji Rembat, tanpa sengaja menaruh pisau kecil di pinggangnya, sehingga wanita cantik itu tidak menyadari, akhirnya hamil ya. Kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ki Dukuh Suladri, karena diambil dari dalam Suladri, yang kemudian membangun pedukuhan di tempat pemandian Dagang Jaya Rembat di Bukit Empul Taman Sari. Sampai sekarang tempat ini dinamakan Banjar Dukuh, yang letaknya tidak jauh dari dalam Seladri dan Citarum di tepi Sungai Melangit, termasuk daerah Brasike, Desa Nyalian, Kecamatan Panjerangkan, Kabupaten Kelungkung. Tidak diceritakan di mana beliau Dagang Sri Haji Rembat moksah. Kini dalam Suladri dan tempat pemandiannya dikelola oleh Ki Dukuh Suladri yang tinggal di Pedukuhan Taman Sari. Nah, profesinya beliau sama seperti Sri Haji Rembat, yaitu sebagai pertapa, ngemong puru dalam Suladri. Tanpa sengaja kemudian muncullah dua putri cantik dari keturunan Majapahit. Dia laku-laku ala adu mampah mencari tempat tinggal ya. Kemudian dia memohon pada Dukuh Suladri agar mau menerima dirinya untuk mengabdi di Pasraman. Ya. Dua gadis ini cantik ini melapu-lapu masrana kulit bawang tumiber ring Pasar Agung. Artinya pergi tanpa arah seperti kulit bawang di pasar, dihembuskan angin sampai kedua tersebut di padukuhan Ki Dukuh Suladri ya. Namun istrinya Ki Dukuh Suladri tidak setuju ya mengangkat gadis cantik ini menjadi anak angkatnya ya. Kemudian tidak lama kemudian ya, dalam gegel mendengar bahwa Ki Dukuh punya dua gadis cantik dari Tosting Majapahit, sehingga beliau berusaha ya mencari cara untuk pergi ke Dukuh Suladri sambil berburu. Lalu karena capek dia berburu, mesanakan atau istirahat di pedukuhan tersebut, sehingga Ki Dukuh Suladri mengaturkan buah-buahan pala gantung dan pala bungka ya, untuk menghilangkan lapar dan haus dari Ide Dalem ya. Kemudian Ide Dalem memohon pada Ki Dukuh agar berkenan mengaturkan salah satu putri Tosting Majapahit tersebut, sehingga putri yang pertama masih tinggal di pedukuhan, putri yang kedua diajak ke istana gegel ya untuk dikawini. Nah, singkat cerita, dalam mengawini putri nomor 2 Tosting Majapahit, lalu berputra Pungakan Den Bencingah. Nah, disebut juga Pungakan Den Kute. Jadi dari hasil perkawinan dengan putri Tosting Majapahit yang kedua,
Ide dalam punya anak namanya Pungakan Den Kutu yang berkuasa di Prasika sebelum Putra Taman Bali dengan membawa keris keluar ya. Jadi lalu berputra Pungakan Den Bejinga yang disebut juga Pungakan Den Kutu yang berkuasa di Prasika sebelum Putra Taman Bali ya. Jadi Pungakan Den Kutu ini dulu dia berkuasa di Taman Bali ya, berkuasa di Taman Bali sebelum Putra Taman Bali membawa keris-keris keluar. Nah, tidak diceritakan kembali kapan hijrahnya Kris Kilobar dari tangan Pungakan Den Bejinga ke tangan Raja Taman Bali. Setelah perkawinan ini, Kidoko Suladi sangat disayang oleh Dalam Geger selaku besan. Dia nugir rakyat sebanyak 200 orang ya untuk dipindahkan kedudukannya memegang kekuasaan dari Banjar Pendukuhan ke daerah lain. Ya. Tidak disebutkan nama daerahnya ya. Saya hanya singkat-singkat cerita. Kalau mengikuti cerita tersebut tidak enak kita dengar. Namun saya ceritakan berdasarkan apa yang keluar dalam mulut saya sehingga memunculkan data yang ada di slide ini ya. Nah, setelah Dalam selesai memegang tampuk pemerintahan di Gegel, datang ke Bakas. Nah, di sana di desa Bakas lah ide Dalam Gegel moksah ya. Moksah sampai sekarang masih dipercaya oleh penduduk di sana ya. Nah, di Dalam Gegel datang ke desa Bakas sebelum moksah, beliau mengadakan pertemuan dengan putra beliau Pungakan Den Bejinga yang berkuasa di Prasika ya. Jadi Dalam Gegel datang ke desa Bakas itu untuk mengunjungi putranya yang berkuasa di Nyalian, itu Pungakan Den Bejinga. Kemudian memberikan penugaran pesan-pesan diterima oleh putra Dalam Pungakan Den Bejinga. Beliau moksah dan menghilang. Pada saat itu Pungakan Den Bejinga segera memeluk kaki Dalam Gegel, tapi hanya dapat dipegang oleh kainnya ya. Jadi pada saat ide Dalam Gegel moksah di desa Bakas, putra beliau Pungakan Den Bejinga berusaha memeluk kaki beliau, namun hanya bisa dipegang kainnya atau kancutnya, sehingga kancutnya berubah menjadi batu, maka disebut dengan batu kancut, batu ngandang. Cerita moksanya Dalam Gegel desa Bakas sekarang masih hidup di kalangan masyarakat secara temurun dan belum ditemukan sumbernya. Mungkin dimuat dalam babat Pungakan Den Bejinga atau Pungakan Den Kutu. Penulis menganggap perlu untuk diangkat sebagai bahan perbandingan sumber-sumber yang masih ada. Nah, begitulah sekilas tentang sepak terjang keturunan dari Trah Mahagotra Ditarum secara singkat, yang mungkin keturunan beliau Mahagotra Ditarum banyak sekali akan menceritakan keturunan dari segi babat-babat Nyalian, babat Bangli ya. Masih banyak perlu dikaji lebih lanjut karena ini cerita secara singkat. Ini istilahnya kalau bilang di Bali baru ujungnya aja ya, belum sampai bongkolnya. Kalau bongkolnya yaitu dasarnya ya, dari ujung sampai pangkal, artinya ujung sampai bongkol kalau istilah Balinya. Kalau istilah Indonesia ujung sampai pangkal. Kalau udah pangkalnya udah akan menyebar banyak cerita ya, banyak babat yang akan diceritakan. Nah, ini hanya sekedar cerita ujungnya dari Mahagotra Ditarum agar kita mengetahui asal usul dari Pura Ditarum yang ada di desa Bakas, daerah Tegalwangi, Tegalwangi, Kecamatan Banjarangkan atau desa Nyalian ya, Kabupaten Kelungkung. Itu lebih lanjut. Nah, silakan. Di Pura Ditarum merupakan tempat pemandian, tempat sembahyang dan tempat pemandian yang paling bagus untuk membersihkan diri dari aura-aura negatif. Karena Ditarum yang keluar merupakan mujizat dari beliau, Dangyang Wisnu Buwana ya. Akhir kata saya tutup dengan
Parangsanti. Tapi sebelum saya tutup dengan Parangsanti, mohon dibantu bagi yang belum subscribe silakan subscribe, bagi yang sudah subscribe silakan like saja dan tonton sebanyak-banyaknya ya. Dan tolong sebarkan video ini ke sanak keluarganya bagi terah dari Mahagodre di Darum Astungkara. Mogi ide Mahagodre Darum memberikan jalan terang bagi keturunannya. Om Santi Santi Santi. Semoga Tuhan selalu memberikan sinar sucinya. Astungkara.